Jadi ketika itu Rifki dan ibunya sedang makan bareng di meja makan. Itu makan biasa, nggak ada masalah cuy, makan biasa, makan bareng. Setelah beres makan, Rifki ini ke dapur, dan di dapur Rifki ini melihat pisau cuy, pisau dapur. Dan terpikir di otak Rifki ini untuk menghabisi ibunya. Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata cuy. Ini terjadi di Depok cuy. Ada seorang anak yang menghabisi ibu kandungnya sampai dengan 50 tusukan cuy, pada saat sedang makan bareng cuy. Ini kejadiannya anget-anget kemarin cuy, tanggal 10 Agustus kemarin kejadiannya cuy. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi kalian yang telah mengklik dan menonton video ini. Oke, tidak lama-lama kita mulai yuk ke ceritanya. Namanya adalah Rifki Ajis Ramdan, pria berusia 23 tahun asal daerahnya di Depok. Jadi Rifki ini menghabisi ibunya yang bernama Ibu Sri Widya Stuti, 43 tahun cuy. Dan ayahnya yang bernama Ajis Munir, 49 tahun. Tapi yang menjadi korban sampai meninggal ini adalah ibunya cuy. Ibunya yang bernama Ibu Sri. Dan Pak Ajis ini selamat cuy, tapi mengalami luka-luka yang berat cuy. Ayahnya Rifki ini mempunyai usaha di pengelolaan kertas dan dus cuy. Jadi dipercayakan kepada Rifki untuk mengelola usaha tersebut. Usaha kedua orang tuanya, yang dimana Rifki ini diharapkan menjadi penerus usaha orang tuanya. Jadi bapaknya juga punya usaha kertas dan dus ini, bukan usaha kecil ya cuy, ecek-ecek, tapi orang tuanya Rifki ini mempunyai beberapa gudang, ya kurang lebih ada 3 gudang lah. Jadi di luar rumahnya itu punya gudang kertas dan dus yang cukup besar cuy. Menurut keterangan dari ayahnya ini, si Rifki ini orangnya kurang transparan cuy, transparan dalam hal keuangan, padahal ayah dan ibunya sudah mempercayakan bisnis ini kepada si Rifki ini cuy. Kurang transparan katanya si Rifki ini dalam mengelola bisnis. Dan Rifki juga membantah, dia nggak seperti itu kok, memang ada beberapa telat pembayaran gitu, tapi ya wajar lah, namanya juga bisnis, ada sedikit keterlambatan gitu. Dan Rifki ini sebenarnya anaknya ini anak baik cuy. Jadi anaknya baik ini anak pendiam, baik gitu kan menurut tetangga yang ada di sana. Dan Rifki ini yang jadi mirisnya cuy, Rifki ini, menurut pengakuan Rifki, dia ini sering dimarahi oleh ayah dan ibunya dari SD, SMP, sampai dia sudah dewasa pun, sampai saat ini memegang usaha orang tuanya. Rifki ini selalu dimarahi sama orang tuanya cuy, selalu dimaki-maki, selalu ejek gitu kan cuy. Dalam artian mungkin ini pengakuan si Rifki ya, mungkin orang tuanya ini mempunyai masalah atau kesal, dilampiaskannya selalu ke si Rifki, membawa-bawa masalah bisnis, membawa-bawa masalah keuangan perusahaan yang mereka kelola gitu. Rifki ini nggak transparan, suka bohong gitu kan, dan segala macam lah. Jadi Rifki ini sudah memendam emosi sejak lama cuy. Jadi sejak kecil ini Rifki selalu dimarahi gitu kan cuy, jadi ditekan terus Rifki ini. Jadi pengakuan Rifki juga kepada polisi, Rifki ini setiap malam selalu menangis cuy, menahan rasa sakit hati yang terpendam kepada kedua orang tuanya. Kok punya orang tua seperti itu sih? Dan menurut para tetangga juga, bapaknya Rifki ini, Pak Ajis ini, orangnya baik-baik aja. Bu Sri juga orangnya baik-baik aja, nggak punya masalah. Bahkan tetangga di sana itu kaget mendengar Pak Ajis dan Bu Sri, terutama Bu Sri, meninggal di tangannya Rifki, anaknya sendiri cuy, sampai 50 tusukan gitu kan cuy. Nah, kasus pembunuhan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekitar jam 9.30 pagi cuy, di daerah Depok. Nah, jadi kronologi kejadiannya seperti ini cuy. Jadi Rifki ini sehari sebelum menghabisi ibunya, Rifki ini pernah dimarahi, diomeli oleh ibunya, karena Rifki ini sudah memendam amarah sejak dari kecil ya cuy. Jadi saya juga sudah punya anak ya, mungkin harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata atau marah kepada orang. Bahkan saya pernah mendengar suatu nasihat cuy, dari Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Ketika amarahmu memuncak, lebih baik kau redam dan mulutmu diam. Karena ketika engkau marah, mengeluarkan sesuatu perkataan itu bisa merubah segalanya, gitu kan. Lebih baik engkau diam, dan diam itu bisa juga merubah segalanya cuy. Dan ini berlaku bukan untuk orang tua, tapi untuk siapa aja lah. Kita punya temen, punya saudara, punya apa, kita jangan suka menghina, meledek sampai dia bikin sakit hati, karena kita tidak tahu seseorang itu
itu mempunyai dendam yang akan disimpan selamanya, cuy. Kronologinya jadi seperti ini, cuy. Kronologi pembunuhan Ripki kepada ibunya yang bernama Ibu Sri. Jadi ketika itu Ripki dan ibunya sedang makan bareng di meja makan. Itu makan biasa, nggak ada masalah cuy, makan biasa, makan bareng. Setelah beres makan, Ripki ini ke dapur, dan di dapur Ripki ini melihat pisau cuy, pisau dapur. Dan terpikir di otak Ripki ini untuk menghabisi ibunya. Nauzubillahimindzalik cuy, ini ibu kandung dihabisi oleh anak kandung. Karena Ripki ini sudah memendam lama yang namanya dendam, sakit hati, suka diomelin oleh orang tuanya. Lalu tanpa panjang lebar, tanpa pikir panjang lagi, Ripki ambil pisau dapur, lalu Ripki menusuk ibunya. Ripki menusuk ibunya di bagian yang menurut saya dan menurut polisi ya tentunya, itu sangat fatal cuy, atau itu vital sekali, yaitu di leher, di dada, dan paha cuy. Nggak kebayang cuy kondisi pada saat itu ketika Ripki sedang melakukan itu, atau adegan yang terjadi di situ cuy, bagaimana seorang ibu gitu kan dihabisi oleh anak kandungnya, seorang wanita gitu kan, setelah makan bareng, selesai makan bareng di meja makan, lalu menjadi hari terakhir bagi sang ibu. Lalu tak berselang lama, 15 menit setelah kejadian itu, ibunya Ripki ini kan sudah meninggal tuh cuy. Karena kan memang ditusuknya itu di bagian leher, dada, dan paha. Lalu 15 menit kemudian, ayahnya Ripki, Pak Ajis ini datang cuy, datang ke rumah. Kaget dong melihat istrinya, Ibu Sri, sudah terkapar dan Ripki sudah pegang pisau gitu kan cuy. Lalu Ripki membuang pisaunya, Ripki mengambil golok, karena di keterangan di polisi itu Ripki pakai golok lah, semacam golok itu, lalu menyerang ayahnya. Jadi untungnya gini ya cuy, masih ada untungnya sih. Jadi untungnya gini, untungnya si Pak Ajis ini tidak meninggal seketika ya cuy. Karena ketika Ripki mengambil golok, Ripki ini kebalik cuy. Harusnya yang tajamnya di depan, ini yang tajamnya di belakang, karena mungkin burung rusuh lah atau buru-buru gitu kan. Diambil tuh golok, langsung dihantamkan ke kepala ayahnya. Ayahnya juga jatuh tersungkur. Sudah jatuh tersungkur, ayahnya diseret ke kamar cuy. Setelah diseret di kamar, kamarnya dikunci. Lalu Ripki dan ayahnya Pak Ajis ini berantem cuy di kamar. Wah, baku hantam di sana. Karena tahu tuh fisiknya Ripki kan lebih kuat dong daripada ayahnya. Ripki kan masih muda, 23 tahun, badannya juga kan gede. Sedangkan Pak Ajis sudah 49 tahun lah, sudah tua gitu kan cuy. Lalu Pak Ajis ini merasa, wah ini terancam akan kalah. Ya udah, Pak Ajis ini teriak sekenceng-kencengnya, minta tolong, semoga ada warga yang datang. Warga itu mendengar teriakannya si Pak Ajis, kok ada apa sih di rumah Pak Ajis? Ada yang minta tolong, ada yang teriak-teriak. Datang tuh masyarakat ke rumahnya si Ripki ini cuy, ke rumahnya Pak Ajis. Didobrak pintu, masuk ke dalam, kamarnya dikunci, didobrak. Lalu Ripki diamankan dan Pak Ajis segera diamankan juga dan dibawa ke rumah sakit. Dan Bu Sri juga tentunya dibawa ke rumah sakit, tapi tidak tertolong cuy karena meninggal. Jadi menurut pengakuan Ripki ini sehari sebelum membunuh ibunya dan melukai ayahnya, Ripki ini diomeli oleh kedua orang tuanya dan kata-kata yang memang menyinggung dia. Jadi sudah memuncak lah cuy kemarahannya Ripki ini, sudah kesabarannya sudah habis, terakumulasi dari sejak kecil sampai dia gede selalu dikata-katain yang nggak enak lah. Walaupun itu anak sendiri, sebenarnya nggak boleh seperti itu ya cuy ya. Mau ke anak sendiri, mau ke siapapun sih, karena memang lidah ini tajam gitu kan cuy. Jadi orang tuanya Ripki bilang gini cuy, sehari sebelum kejadian, lo tuh dari lahir sampai gede, coba sebutin satu saja yang membuat orang tuamu bangga. Saya mau tanya kepada kalian cuy, gimana perasaan kalian bila kalian diberikan kata-kata atau omongan seperti itu oleh orang tua kalian cuy? Gimana tuh? Jadi kata orang tuanya Ripki ini nggak pernah ngasih apa-apa, tidak membanggakan orang tua, disuruh ngurus bisnis, keuangannya nggak transparan, kacau gitu kan. Iya si Ripki juga jadi kesel gitu, apa sih pengennya orang tua ini, kok saya ini seperti anak yang tidak diharapkan gitu kan cuy. Tapi Ripki juga membantah cuy, membantah bahwa ada masalah di bisnis. Jadi motifnya Ripki ini membunuh orang tuanya dan menganiaya ayahnya bukan motif karena bisnis cuy, bukan motif karena itu. Karena menurut Ripki, dia dalam berbisnis ya biasa-biasa aja, transparan aja, terbuka aja masalah keuangan atau masalah apapun. Cuman Ripki ini ya memang sakit hati cuy. Sakit hati karena semenjak dari kecil dia memendam amarah, memendam dendam kepada orang tuanya. Kalian kebayang gak sih gitu kan cuy? Hidup berpuluh-puluh tahun dengan anak kita sendiri, tapi anak kita sendiri benci kepada kita. Dan di suatu saat nanti anak kita ini merencanakan, kalau aku udah gede, gue habisin bapak gue habisin ibu gue ajak berantem orang tua gue, liatin aja. Karena mungkin waktu kecil Ripki ini tidak mempunyai kemampuan untuk melawan cuy.
Dan Rifki juga mengaku kepada polisi, dia ini tiap malam suka nangis karena selalu mengingat omongan orang tuanya yang bikin dia sakit hati. Cuman Rifki harus terlihat kuat aja di depan orang tuanya gitu kan. Kalau dia sampai menangis, sampai kelihatan lemah, makin diomelin lagi tuh sama orang tuanya gitu kan. Lalu Rifki ini suka bercurhat atau cerita ke teman-temannya gitu kan, masalah keluarganya ini. Rifki nggak berani tuh cerita kepada orang tuanya. Kalau cerita ke orang tuanya, makin habis tuh dimarahin si Rifkinya. Dan menurut pengakuan Rifki juga, kalau orang tuanya punya masalah, Rifki yang jadi sasaran dimarahi. Jadi di rumahnya Rifki ini ada adiknya, atau yang tinggal ini ada 4 orang, yaitu ayahnya, ibunya, Rifki, dan adiknya. Jadi Rifki ini selalu menjadi sasaran dimarahi sama orang tuanya, cuy. Dan menurut polisi juga, Rifki ini terancam hukuman 10-20 tahun penjara bila terbukti melakukan pembunuhan berencana. Karena dari keterangan-keterangan Rifki sudah memendam amarah ini sejak lama, dan Rifki juga sudah merencanakan pembunuhan kepada kedua orang tuanya sehari sebelumnya, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Agustus, Rifki ini sudah merencanakan ingin membunuh orang tuanya keesokan harinya di tanggal 10 Agustus, cuy. Karena pada tanggal 9 Agustus, Rifki ini ya sakit hati dengan kata-kata orang tuanya yang dibilang tadi kan, kapan sih lo pernah ngebanggain orang tua lo gitu kan. Itu kata-kata yang memang menusuk gitu kan. Mungkin menurut orang tuanya ya biasa-biasa aja sih, itu hanya nasihat atau motivasi atau gimana, tapi menurut Rifki itu bukan sesuatu yang harus diucapkan oleh orang tua, yang benar diucapkan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam kasus ini, kalau menurut saya, Rifki sebagai anak salah, orang tua pun sebagai orang tua yang mendidik anaknya salah. Jadi sama-sama salah sih menurut saya, cuy. Saya tidak membela Rifki karena Rifki juga salah telah membunuh orang tuanya. Orang tuanya pun salah karena mendidik, mengasuh Rifki dengan otoriter, dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas didengar, dirasakan, dinikmati oleh Rifki. Nah itu cuy, kisah dari Rifki. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.